Pemilihan kepala negara dalam Islam yang disebut dengan khalifah itu tidak didapat dengan cara diturunkan dari ayahnya. Jadi berdasar garis keturunan, tidak demikian. Pun tidak ditetapkan secara sepihak oleh pihak tertentu. Dan tidak ada ceritanya baiat khalifah itu untuk mencari pencitraan. Itu nggak ada tuh bahwa Islam. Politik dalam Islam itu sesungguhnya adalah melakukan pelayanan kebutuhan publik. Jadi bukan kompetisi aku yang menang gitu jadi pemimpin gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat muslimah, bertemu kembali kita di dalam acara Mafahim Islam yang merupakan suatu podcast yang membahas tentang bagaimana Islam mengatur tentang kehidupan khususnya bagi seorang perempuan ya, termasuk di dalamnya dalam pemerintahan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana peran perempuan, kemudian juga di dalam pemerintahan ya, kemudian juga ternyata perempuan memiliki kontribusi di dalam beramar ma'ruf nahi munkar ya kepada penguasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pemilihan seorang kepala negara atau khalifah di dalam sistem pemerintahan Islam. Nah, apakah perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki di dalam pemilihan tersebut dan seperti apa aturan Islam mengatur tentang hal tersebut? Untuk itu telah hadir bersama kita Ustazah Ratu Erma yang akan memperbincangkan terkait dengan masalah tersebut. Sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemilihan kepala negara ya Ustazah atau khalifah di dalam sistem pemerintahan Islam. Nah, sebenarnya seperti apa sih Ustazah mekanisme pemilihan kepala negara di dalam sistem pemerintahan Islam? Apakah sama dengan pemilihan kepala negara yang ada pada sistem demokrasi saat ini Ustazah? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah rahimakumullah, semoga kita semua dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sahabat muslimah, perlu diingat bahwa pemilihan kepala negara dalam Islam yang disebut dengan khalifah itu tidak didapat dengan cara diturunkan dari ayahnya. Jadi berdasar garis keturunan, tidak demikian. Pun tidak ditetapkan secara sepihak oleh pihak tertentu ya. Tapi pemilihan khalifah dalam Islam itu adalah akad, jadi dua pihak ya, yang disebut dengan bai'ah ya, antara calon penguasa dengan rakyat ya, di mana calon penguasa ini berjanji, bersumpah untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin dengan berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan menyelenggarakan layanan politik, kebutuhan publik dan jalannya bernegara sesuai dengan syariah. Nah, itu janjinya dari pihak penguasa ya. Nah, kemudian dari pihak umat berjanji untuk mentaati pemimpin manakala nanti pemimpin telah merumuskan hukum-hukum, undang-undang, berjanji untuk mentaatinya selama undang-undang atau kebijakan yang dibuat itu tidak bertentangan dengan hukum syara gitu ya. Nah, tentu ini berbeda kan dengan sistem pemilihan kepala negara di negara demokrasi sekuler. Meskipun di atasnya ada Al-Quran, tapi dalam prakteknya kita melihat bahwa undang-undang dan kebijakan yang dibuat itu banyak sekali yang bertentangan dengan dalil Quran dan As-Sunnah kan begitu. Nah, kemudian bagaimana tata caranya? Sangat-sangat tidak mengeluarkan dana yang banyak ya sebagaimana hari ini gitu ya. Tapi memang cukup dengan kemudian ada perwakilan dari umat begitu ya, kemudian menyatakan ketaatan kepada penguasa juga kemudian tadi menyatakan janjinya ya. Kalau dulu tuh tata caranya mendapatkan calonnya itu ya, itu dengan jalan musyawarah ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian para sahabat segera berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah ya. Nah, di situ ada 6 sahabat besar yang bermusyawarah, akhirnya terpilihlah Umar Sayyidina
Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, sepeninggalnya Abu Bakar, kemudian mencalonkanlah ya Abu Bakar ini nama Umar bin Khattab, dan kemudian masyarakat mengiyahkan, kemudian terjadilah sumpah. Begitupun juga dengan Sayyidina Utsman, ya, walaupun itu melalui seperti komite pemilihan gitu ya, ada 6 orang sahabat yang kemudian di antara mereka itu mengajukan nama-nama, ya akhirnya bersepakat begitu. Kemudian termasuk juga Imam Ali. Artinya metodenya baku, yaitu baiat, meskipun nanti tata cara memilih calonnya siapa itu berbeda-beda sesuai situasi. Bahkan mungkin ke depan juga nanti pemilihan khalifah diperlukan teknis bagaimana ada panitia pemilihan begitu. Kemudian ada nanti kotak suara dan lain-lain. Tapi tetap ya sahnya itu adalah dengan akad baiat begitu. Nah, kemudian kan memang kalau dalam sistem pemilihan di sistem demokrasi ya hari ini kita melihat sudah sangat terjadi kemungkaran, ya bahkan mungkin 2 periode sebelumnya itu sudah sampai disebut sangat sistematis gitu kecurangannya, kejahatannya dan lain-lainnya. Dan itu tidak akan pernah terjadi tentunya di dalam sistem khilafah gitu ya. Dan tidak ada ceritanya baiat khalifah itu untuk mencari pencitraan, itu nggak ada tuh kalau dalam sistem Islam. Ya, jadi benar-benar itu merupakan amanah, gitu ya. Dan yang nanti naik pun tidak akan terjadi politik transaksional gitu sebagaimana hari ini, karena dia diangkat oleh konglomerat tertentu gitu ya, orang-orang kapitalis yang bermodal, lalu kemudian terjadi transaksi dengan ucapan misalkan aku kan sudah memberi kamu sesuatu, maka sekarang giliran kamu memberi kami sesuatu. Nah, itu tidak terjadi gitu dalam akad baiat khalifah. Baik Ustazah, lalu bagaimana dengan peran perempuan Ustazah dalam pemilihan khalifah tadi ya, baiatan khalifah? Apakah perempuan juga memiliki hak politik yang sama gitu dengan laki-laki ketika memilih atau membaiat khalifah itu? Baik, diperkenankan ya perempuan itu terlibat dalam baiat sumpah terhadap khalifah. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nabi, ya idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka. Jadi wahai nabi, jika datang orang mukmin ya, wanita beriman, kemudian yubayyi'naka, memberikan baiat kepadamu, alla yusyrika billah dan seterusnya, maka di akhir ayat itu Allah berfirman fabaihunna ya wastagfir lahunnallaha. Maka terimalah baiat mereka itu dan perintahkan para perempuan itu untuk beristighfar kepada Allah. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang kebolehan perempuan terlibat dalam baiat dan itu menjadi haknya. Dan itu hak yang diberikan di bidang politik ya terhadap perempuan oleh Islam begitu ya. Baik Ustazah, lalu tentang fenomena yang terjadi saat ini nih Ustazah di dalam sistem demokrasi kan tadi ya, bahwa pemilihan presiden itu memang dipilih oleh masyarakat seperti itu ya, tetapi faktanya memang terjadi misalnya gitu ya, ada kampanye-kampanye yang kotor misalnya gitu, politik uang gitu ya, iya seperti itu. Nah, itu seperti apa sih Islam itu memandang fenomena ini Ustazah? Iya, baik. Ya, jadi tadi sudah saya singgung sedikit ya, sahabat muslimah, bahwa politik dalam Islam itu sesungguhnya adalah melakukan pelayanan ya kebutuhan publik. Jadi bukan kompetisi aku yang menang gitu jadi pemimpin gitu ya, tidak di situ poinnya ya. Jadi memang mereka-mereka yang akan terpilih itu gitu ya, itu orang-orang yang sesuai dengan karakter ya yang ditetapkan gitu untuk menjadi pemimpin ya. Dan dalam satu artikel ya saya membaca bahwa mansabnya amir, pemimpin itu hanya diduduki oleh orang-orang besar
ya, bukan badannya yang besar, otot-ototnya besar ya, tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang ketakwaannya tinggi, kemudian keilmuannya ya, kapasitas sebagai pemimpin, ilmu meriayah ya, skill politiknya itu adalah mumpuni begitu, senior ya dalam hal itu. Nah, jadi bukan karena dia bisa membayar, bisa disokong oleh kelompok tertentu, karena kalau seperti itu kita melihat sekarang semua kebijakan itu akan disetting oleh orang-orang atau pihak yang punya kepentingan, yang memenangkan si kandidat tersebut. Nah, satu hal lagi yang harus kita pahami bahwa yang namanya amanah dalam Islam itu kan ibadah, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi satu ketika Abu Dzar itu meminta satu posisi sebagai wali ya kepada Rasul. Kemudian Abu Dzar mengatakan, Rasul itu menepuk-nepuk pundakku, seraya mengatakan, ya Abu Dzar, gitu ya, wahai Abu Dzar, apakah kau tidak tahu bahwa innaha amanah, yang kamu minta itu amanah, ya wahwa khizyun, wahiyah khizyun wa nadamah, ya. Yang namanya amanah itulah khizyun, kesedihan, dan juga nanti akan menjadi penyesalan di hari akhir, yaumil qiyamah, ila man akhadha bihaqiha, kecuali oleh orang-orang ya yang punya kapasitas, yang bisa mengambil tugas itu tuh dengan sebenar-benarnya, melakukan kewajibannya. Karena sebelumnya Rasulullah SAW menyampaikan innaka dhaif. Nah, Abu Dzar, Anda lemah dalam hal kepemimpinan. Jadi dari hadis itu saja ya kita memahami, bagi orang yang bertakwa, bagi mukmin yang mengerti, dia tidak akan berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin kompetisi, mencari pencitraan karena nanti akan tersohor balik modal, bisa begini begitu memperkaya diri. Nah, itu tidak ada gambaran seperti itu gitu. Oke, baik Ustazah. Kemudian tadi ya masih terkait dengan peran perempuan itu ya Ustazah ya di dalam pemilihan atau baiat khalifah ya. Nah, kan perempuan itu tidak punya hak untuk dipilih gitu sebagai khalifah ya. Apakah itu berarti gitu ya perempuan itu punya hak politik yang lebih rendah dari laki-laki? Apa seperti itu Ustazah? Baik. Jadi sahabat muslimah, anggapan seperti itu tuh karena mereka tidak memisahkan mana hak politik, mana jabatan kekuasaan. Nah, tidak clear tuh di situ ya. Hak berpolitik berbeda dengan jabatan khalifah kalau kita perhatikan dari nas-nas syara. Kalau hak berpolitik bagi perempuan itu diberikan dan itu luas sekali. Hak tadi ya memilih penguasa, masuk membaiatnya. Hak menyampaikan pendapat, ya. Hak mengkritisi kebijakan, gitu ya. Nah, itu hak-hak politik. Nah, untuk jabatan khalifah, hukum syara sudah menetapkan aturan tersendiri. Begitu, yang itu bukan porsinya perempuan, ya. Nah, bukan berarti kemudian ketika perempuan secara hukum syara itu tidak bisa dipilih, masuk ya dalam ketentuan syariah ya. Kalau mungkin mampu, mungkin saja begitu ya. Tapi ini kan bukan di situ ranah perbincangannya. Tapi kan adalah ketentuan syariah, pengaturan potensi, ada fungsi lain yang lebih strategis bagi perempuan, sehingga untuk jabatan publik ini tidak masuk kriteria itu. Nah, itu kan bukan berarti perendahan. Nah, tapi penataan gitu kan, pengaturan ya. Nah, karena sesuai dengan potensi tugas dan lain-lain kan, begitu kan. Kita sudah bahas tuh di episode awal, apa sih fungsi strategis perempuan, apakah menjadi pejabat, menjadi khalifah, kan tidak di situ ya, pembahasannya sesuai dengan tuntunan syariah gitu ya. Nah, jadi anggapan itu tidak benar ya, akibat dari ketidakfahaman. Justru kalau kita melihat nas ya, dalil sejarah, betapa banyak sekali hak politik yang diberikan oleh Islam ketimbang negara kapitalis dan demokrasi begitu ya, dan tingginya rendahnya hak seseorang itu bukan karena dia mencapai jabatan tertinggi, tapi karena dia kemudian dipenuhi ya kebutuhan dan lainnya sesuai dengan fitrahnya begitu. Baik, Masya Allah, sahabat muslimah ya, kita akhirnya memahami ya dari penjelasan tadi itu bahwa ternyata di dalam Islam yang namanya kepemimpinan itu adalah sebuah amanah gitu yang akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga akhirnya gitu ya, siapapun yang akan menjadi pemimpin itu dengan segala tanggung jawabnya akan menjalankan ya sesuai dengan apa yang diatur oleh syariat tadi ya. Dan kemudian juga
perempuan itu punya peran gitu ya di dalam pembaiatan atau pemilihan khalifah ini gitu ya, asalkan gitu ya tetap menjaga adab-adab dan juga sesuai dengan koridor syara ya. Nah kemudian bahwa kepemimpinan itu bukan sekedar ya konstelasi politik, pertukaran kekuasaan atau perebutan kekuasaan bahkan ya, tetapi lebih dari itu adalah sebuah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Akhirnya kita bisa memahami semua itu ya. Jazakillah khairan katsira Ustazah atas penjelasannya ya. Mudah-mudahan bisa semakin membuat kita itu yakin ya bahwa Islam ini adalah solusi di dalam kehidupan ya. Kemudian sampai di sini dulu ya sahabat muslimah, kita akan kembali lagi ya di dalam episode-episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.